Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Mir dirumorkan tinggalkan Repsol Honda, gabung Trackhouse Racing. Pembalap Spanyol, Joan Mir kini menjalani musim keduanya di MotoGP, namun hasilnya tidak mendapat perkembangan berarti, masih sama kesulitan dari tahun sebelumnya. 2024 juga menjadi akhir dari kontrak rider Mallorca itu, dan berpeluang pindah ke tim lain. Rumor terbaru menyebut Mir bisa bergabung ke tim satelit Trackhouse Racing. Mir dan manajer tim, Davide Brivio memiliki hubungan yang baik. Juga, kedua pembalap mereka saat ini, Miguel Oliveira dan Raul Fernandez belum mendapat perpanjangan kontrak, salah satu dari mereka dapat diganti. Dengan Miguel Oliveira dan Raul Fernandez, Brivio menemukan pembalap yang sangat baik sebagai direktur olahraga yang baru, namun Fernandez muda khususnya belum mencapai hasil yang bagus di kelas utama. Kedua pembalap Trackhouse terikat kontrak langsung dengan Aprilia. Karena kedua perjanjian berakhir pada akhir musim 2024, tim menghadapi negosiasi pembalap ganda, di mana Davide Brivio akan berada di meja, bunyi informasi dari Speedweek.com. Setelah 2 tahun frustrasi terus-menerus dan jatuh yang tak terhitung jumlahnya dari Honda RC213V, motivasi Joan Mir untuk memperbarui kontraknya yang telah habis dengan raksasa tersebut akan sangat terbatas. Di usia 26 tahun, Joan Mir masih memiliki karir bertahun-tahun ke depannya. Pembalap Spanyol itu tidak tertarik pada harga murah, melainkan pada motor MotoGP yang kompetitif. Dan Mir akan menerimanya dalam bentuk race GP terkini dari Aprilia. Anda tidak memerlukan mediator untuk menjalin hubungan antara manajer Trackhouse, Brivio dan mantan juara dunianya. Keduanya saling mengenal dan memiliki motor telepon masing-masing, demikian informasi dari Speedweek.com. Bagaimanapun, ini masih awal namun sudah mulai banyak pembalap yang mencari kontrak baru untuk musim selanjutnya. Ducati bocorkan 3 calon tandem Bagnaia, ada nama Marquez. Tim pabrikan Ducati baru mengamankan satu pembalap untuk tahun 2025 dan 2026 mendatang. Dia adalah juara dunia bertahan, Francisco Bagnaia. Tugas berat kini menanti Ducati, karena mereka harus mengambil hanya satu dari 3 pembalap top yang mereka miliki. Enea Bastianini tentu saja bisa bertahan, namun belum pasti karena adalah Jorge Martin dan Marc Marquez. Salah satu dari 3 nama inilah yang bakal menemati Bagnaia untuk 2 tahun ke depan nantinya. Namun ternyata, pilihan ini diakui oleh bos Ducati, Gigi D'Alicna sangat sulit, karena bagaimanapun, Ducati harus berkata tidak pada 2 pembalap dan hanya dapat mengambil satu yang terbaik di antara mereka. Rasa tanggung jawab terhadap masa depan pembalap seperti Bastianini, Martin dan Marquez ada di sana, kata D'Alicna dengan tegas, seperti dimuat motorsport.com edisi Spanyol. Faktanya kami berusaha memberi mereka materi terbaik, saran terbaik, sehingga mereka bisa tampil baik di balapan ini. Ini penting untuk kami sebagai Ducati, tapi juga untuk mereka dan masa depan mereka, serunya. D'Alicna mengakui ini akan menjadi pilihan yang sangat sulit bagi Ducati, mereka sadar mereka pasti akan menolak pembalap penting karena tidak bisa mengambil semuanya. Apapun masalahnya, kita akan mengatakan tidak kepada beberapa pembalap penting. Itu akan menjadi keputusan yang, kaki saya gemetar hanya memikirkan harus melakukannya, demikian tutup D'Alicna. Bastianini, Martin dan Marquez harus memanfaatkan beberapa seri ke depan untuk membuktikan diri sebagai yang terbaik. Mereka harus berhadapan langsung untuk memenangkan kesempatan naik ke tim pabrikan yang hanya tersisa 1 kursi. Alasan Francisco Bagnaia lebih pilih Marc Marquez jadi rekannya di tim pabrikan Ducati ketimbang Jorge Martin. Jika disuruh memilih siapa rekannya di MotoGP 2025 mendatang, Francisco Bagnaia mungkin akan memilih Marc Marquez Gresini Ducati. Sebab ada kelebihan yang dimiliki Marquez yang tak ada di rider lain, termasuk Jorge Martin Pramac Ducati. Seperti yang diketahui, sampai saat ini masih menjadi teka-teki siapa yang akan menemani Bagnaia dalam mengarungi MotoGP 2025. Sejauh ini sejumlah kandidat diisukan bakal mengisi 1 slot terakhir di kursi pabrikan Ducati tersebut. Dimulai dari rekan Bagnaia saat ini, Enea Bastianini. Lalu pesaing utama Pecco julukan Bagnaia musim lalu, Jorge Martin, hingga Marc Marquez. Ketiga nama itu adalah kandidat terkuat rekan Bagnaia di MotoGP 2025. Namun,
Bila melihat dari pernyataan terbaru Bagnaia, tampaknya ia sudah mantap memilih Marquez sebagai rekan barunya. Sebab Bagnaia baru saja memuji Marquez usai keduanya saling berduel ketat di MotoGP Spanyol 2024. Dalam duel sengit di sirkuit Jerez, Spanyol tersebut, Bagnaia pun keluar sebagai pemenangnya dan finish pertama, sementara Marquez finish sebagai runner-up. Usai duel itulah Bagnaia memberikan pendapatnya terkait Marquez. Menurut Bagnaia, The Baby Alien julukan Marquez memiliki pengalaman yang sangat bermanfaat untuk pengembangan motor Ducati. Marc Marquez telah menghabiskan 11 tahun di tim pabrikan Honda. Tentunya ia bisa memberikan sesuatu yang lebih dan bisa beradaptasi dengan baik saat gabung pabrikan Ducati, ungkap Bagnaia, melansir dari Todo Circuito, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Marquez sudah lama berada di level yang tinggi. Ia juga sangat memperhatikan setiap detail kecil dalam hal pengembangan motor tambahnya. Hanya saja saat ini pengalaman dan ilmu Marquez tak bisa dimanfaatkan Bagnaia. Sebab Marquez menggunakan motor tahun lalu, sehingga jelas data dari kuda besi sang juara dunia MotoGP 6 kali itu tak bisa digunakan oleh Bagnaia. Terlepas dari itu semua, Bagnaia saat ini fokus mengejar Martin yang tengah bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2024 dengan 92 poin. Sementara Pecco berada di posisi kedua dengan 75 poin, yang berarti perbedaan 17 angka di antara mereka. MotoGP Prancis 2024 sinyal bahaya dari timnya Valentino Rossi, sosok ini yakin jadi pemeran utama. Sosok Fabio Di Giannantonio yakin dirinya bakal masuk jajaran pembalap top di MotoGP Prancis 2024. Rasa percaya dirinya membumbung tinggi usai tes Jerez yang baru saja digelar. Pada tes tersebut, dia keluar sebagai yang tercepat. Di Giannantonio mencatatkan waktu terbaik di angka 1 menit, 36,405 detik. Pembalap yang paling dekat dengannya adalah Maverick Vinales. Sementara itu, pimpinan klasemen, Jorge Martin menempati posisi ke-10 sedang Francisco Bagnaia di tempat keempat. Selepas tes, pembalap yang akrab disapa Di Gia itu menyampaikan komentarnya. Dia tentu saja merasa senang apalagi masalah yang selama ini mengganggunya yakni pengereman sudah semakin berkurang. Orang-orang selalu kaget saat saya tampil ngacir, ungkap Di Giannantonio, dilansir juara.net dari crash.net. Saya pikir kami kuat, tim dalam kondisi fantastis, hari ini kami juga melakukan kerja yang bagus. Ducati juga memberikan kami beberapa pembaruan, penting untuk mencoba hal-hal baru sehingga kami dapat tampil cepat. Saya selalu memperbaiki gaya membalap saya. Kami masih kurang dalam hal pengereman, khususnya pada rem belakang, di mana GP23 lebih menekankan rem depan. Hal ini membuat kami kesulitan mengambil sisi kanan, bersiap untuk keluar dari tikungan, sambungnya. Optimisme Di Gia melonjak menyambut seri MotoGP Prancis 2024. Sinyal bahaya dia sampaikan kepada rival-rivalnya. Pembalap Pertamina Enduro VR46 tersebut yakin bisa masuk jajaran pembalap top di Le Mans besok. Sebagai tambahan informasi, seri kelima itu bakal digelar 10-12 Mei mendatang. Saat ini, hal tersebut sudah banyak berubah, tegasnya. Kami bisa datang ke Le Mans dengan banyak rasa positif. Berdasarkan banyaknya hal positif yang kami dapatkan di tes kali ini, saya pikir kami akan masuk jajaran pembalap top. Saya kira kami sudah cukup cepat, saya puas dengan awal musim ini dan juga pekan balapan di Jerez. Saat balapan saya hanya kehilangan 2-3 putaran karena minimnya daya cengkeram ban belakang, imbuh Di Giannantonio.